Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin SPDSD. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi menjadi pahlawan lingkungan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Jadi sebelum belajar, seperti biasa, karena kita sebagai umat muslim ya, kita harus berdoa ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ada ya? Ya, silakan dipimpin. Siapa yang memimpin? Silakan berdoa dulu ya sebelum mulai belajar ya, agar nanti belajarnya lancar. Ya, silakan. Ya, berdoa bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Baik ya, terima kasih ya. Jadi untuk pelajaran kali ini pelajaran IPAS ya. Kita akan belajar IPAS tentang menjadi pahlawan lingkungan. Jadi sebelum mulai pelajaran materi, saya akan mengajukan pertanyaan ya. Tadi saya tanya, bagaimana perasaan kalian jika melihat sampah berserakan di sekolah atau di rumah? Bagaimana perasaannya? Coba. Terganggu ya. Jadi kalau ada sampah di sekitar sekolah ya, atau di rumah gitu ya, pasti akan merasa terganggu ya. Yang kedua, apa yang terjadi jika lingkungan kita kotor? Ya. Lingkungan kita kotor dan tercemar. Bencana alam. Coba yang laki-laki. Lingkungan kotor dan tercemar. Longsor ya. Gitu. Yang ketiga ya, selanjutnya menurut kalian ya, siapa yang bisa menjadi pahlawan lingkungan? Apakah hanya orang dewasa atau anak-anak atau tidak ada? Semua orang ya bisa menjadi pahlawan lingkungan ya. Gitu. Bagaimana caranya menjadi pahlawan lingkungan? Menjaga kebersihan ya. Seperti apa kalau menjaga kebersihan? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Siapa yang menjadi pahlawan lingkungan? Orang dewasa atau anak-anak ya? Anak-anak juga bisa menjadi pahlawan lingkungan mulai dari sekarang ya, contohnya misalnya mengumpulkan sampah ya pada tempat
keempatnya. Oke, jadi sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya, gitu ya. Saya akan sampaikan tujuannya. Oke ya, tujuan pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, melakukan aksi sederhana dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau rumah. Dan yang keempat, menceritakan kembali pahlawan lingkungan melalui kegiatan literasi atau presentasi. Ya, ini tujuan pembelajaran kali ini. Ya, jadi nanti siswa bisa yang 4 poin ini. Ya. Lanjut ya. Oke, sekarang Pak Guru akan saya kasih suara. Kalau kerucuk. Suara apa? Air ya. Kalau angin ya. Kalau ya. Suara burung ya. Jadi ada 3 suara yang di sini gitu. Ada yang pertama tadi suara air. Yang kedua kalau itu angin ya. Apalagi kalau anginnya kencang itu akan terdengar sekali ya. Yang terdengar pohonnya gitu ya. Oke. Siap ya. Jadi sudah lanjut ke kegiatan pembelajaran ya. Jadi Pak Guru akan membagi kelompok ya. Melalui kelompok dan saya akan tanyakan video tentang lingkungan ya. Oke, ini agak bisa dibuka ya. Bisa dibuka, itu ada gambar tentang lingkungan. Dan lihat di terakhir, halaman terakhir. Silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Ini ya. Ya, ini. Ya. Halaman terakhir. Itu ada gambar. Gambar apa itu? Gambar apa? Lingkungan. Lingkungan yang bersih dan kotor ya. Ya, silakan diamati. Ya, sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok A, kelompok B. Silakan diamati. Oke. Jadi saya akan jelikan ya dari kedua kelompok ini, pilih salah satu sampah yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ada sampah plastik, ada sampah yang organik ya, organik. Berapa? Kamu mau pilih sampah plastik atau sampah yang organik? Plastik ya. Yang ini organik, gitu ya. Organik atau tentang pembakaran sampah. Oke. Silakan didiskusikan
mendiskusikan ya tentang gambar itu yang sudah kalian amati. Ya, silakan diamati gambar yang sudah saya bagikan ya. Yang Pak Guru sudah bagikan, silakan diamati. Ya, silakan diamati ya. Itu ada dua ya. Ada dua, yang satu lagi membersihkan, yang kedua sampah tempat sampah yang lagi apa itu? Lagi serahkan ya. Silakan diamati. Nanti dua pertanyaan ya. Dan didiskusikan itu ya tentang dua gambar itu. Silakan didiskusikan ya. Ya, nanti kalian setelah kalian amati ya, setelah kalian amati apa yang terjadi di lingkungan tersebut ya, apa penyebabnya, jika ini terjadi di lingkungan kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Gitu ya, silakan. Ada 3 gitu ya yang bisa kalian buat itu kan masalah gitu ya. Jadi itu masalah lingkungan yang kotor. Silakan didiskusikan ya. Jadi setelah kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan di depan ya. Jadi yang saya harapkan, jadi kalian bisa mengerti penyebab masalah tersebut ya. Siapa yang terdampak, solusi apa yang bisa dilakukan ya. Asik ya menonton video tentang lingkungan. Sekarang mengamati lingkungan sekitar, ya. Diamati lingkungan sekitar. Setelah kalian mengamati, ya, ada di situ mungkin sampah atau apa, ya. Nanti kalian kalau misalnya kotor, solusinya bagaimana? Ya, atau mengamati di rumah gitu ya. Sekarang mengamati tapi tidak keluar rumah. Oke ya. Baik ya. Jadi setelah kalian mengamati ya, kalian itu mungkin ada lingkungan yang kotor, ada lingkungan yang bersih, ya. Kalian misalnya kalau kotor solusinya bagaimana? Ya. Kalau bersih itu harus dijaga, ya. Jadi setelah kalian mengamati, menyelidiki, ya, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah, ya, kalian bisa memberikan solusi ya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas ya. Silakan mengamati lingkungan sekolah saja ya. Lingkungan sekolah. Sudah? Sudah. Coba yang
silakan kalau yang sudah dipresentasikan di depan kelas ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupan termasuk kondisi fisik, kelembagaan dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Untuk terkadang sekolah kita tercemar. Contoh masalah lingkungan adalah sampah menumpuk dan tidak terurai. Air selokan di belakang sekolah tercemar karena banyak siswa-siswi membuang sampah di selokan. Terima kasih ya. Ayo kita rekam. Baik ya, mungkin sudah selesai semuanya. Ya, kita sudah melakukan atau mengerjakan asesmen formatif, gitu ya. Jadi setelah kalian melakukan penyelidikan, mengamati ya, dan melakukan asesmen ya, yang sudah kalian kerjakan ya, kita akan merefleksi pelajaran yang sudah dilakukan ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang lingkungan yang bersih dan kotor gitu ya. Jadi solusi apa misalnya kalau lingkungan itu kotor? Membersihkan ya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik ya, mengurangi gas karbon, misalnya ke sekolah tidak pakai motor ya, atau jalan kaki, itu sudah mengurangi emisi karbon ya, gitu. Jadi ada udara sehat gitu ya. Selanjutnya tadi sudah kalian tahu materinya apa ya, tentang lingkungan yang bersih dan kotor ya. Selanjutnya setelah kalian mempelajari ya, melakukan asesmen ya, gitu, penyelidikan, kalian siap nggak menjadi pahlawan lingkungan? Siap? Siap ya. Salah satunya menjadi pahlawan lingkungan apa tadi? Menjadi pahlawan lingkungan apa? Menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah ya. Oke, kalau yang siap acungkan jempolnya. Ya, yang siap acungkan jempolnya. Siap. Berarti kalau yang begini tidak siap ya. Gitu. Kalau yang siap itu acungkan jempol gini ya. Siap menjadi pahlawan lingkungan. Mulai dari kapan? Dari sekarang ya, gitu. Baik ya. Jadi semuanya materi yang sudah kita bahas gitu ya, yaitu lingkungan sekitar ya, atau menjadi pahlawan lingkungan. Tadi materi utamanya adalah menjadi pahlawan lingkungan gitu ya. Makanya setelah ini ya, kalian bisa buat poster ya. Poster ajakan apa? Ajakan menjaga kebersihan gitu ya. Silakan buat ya. Buat ajakan menjaga kebersihan. Buat poster. Ya. Sudah saya bagi tadi ya. Kertas. Silakan. Ya.
nanti bisa dilanjut di rumah untuk posternya ya, proyeknya bisa dilanjut di rumah. Yang penting di situ intinya adalah ajakan. Baik ya, mungkin untuk hari ini ya. Untuk hari ini sudah cukup ya pembahasan tentang lingkungan. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan tentang materi yang lain ya, yang berkaitan dengan lingkungan. Baik ya, mungkin untuk mengakhiri pertemuan ini ya, tadi sudah dibuka dengan doa ya. Untuk diakhiri sekarang harus ditutup juga dengan doa. Silahkan dipimpin doanya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.